Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kamila Dewi. Pada kesempatan kali ini, kita mencoba untuk mengulik topik tentang pengenalan akuntansi rumah tangga, menjaga kesehatan keuangan keluarga. Alasan dibahasnya topik ini sederhana saja. Yang pertama, akuntansi ini sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Akuntansi ini sendiri dapat diartikan dengan pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, untuk menambah pemahaman pelaku akuntansi rumah tangga terhadap perhitungan keuangan rumah tangganya. Nah, selanjutnya, seperti yang sama-sama telah kita ketahui bahwa pada saat pandemi COVID-19 yang ikut mewabah ke negara Indonesia melahirkan keluhan dari berbagai aspek, terutama pada aspek keuangan. Harapannya, dengan memahami hal-hal terkait dengan akuntansi rumah tangga ini, semua keuangan keluarga dapat dihitung dengan baik dan dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mampu menghadapi keadaan ekonomi yang tidak terduga. Saya pribadi tidak ingin mengatakan bahwa penerapan akuntansi rumah tangga ini masih buruk, sehingga saya perlu mengulas hal ini lebih jauh. Baik buruknya penerapan tersebut, tentunya pelaksana lebih tahu. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi rumah tangga kita sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum, silahkan untuk mengikuti video ini sampai habis. Definisi sederhana akuntansi rumah tangga itu sendiri adalah pencatatan keuangan keluarga dalam kehidupan rumah tangga untuk mengetahui pendapatan dan pengeluaran yang diperoleh dalam rumah tangga dan aliran kas rumah tangga. Sebelum masuk kepada manfaat dari akuntansi rumah tangga, alangkah baiknya kita memahami poin-poin penting dalam akuntansi rumah tangga. Berikut poin-poinnya. Yang pertama, pengamalan surat Al-Baqarah ayat 282. Menerapkan akuntansi rumah tangga, sedikit banyaknya kita sudah menjalankan anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat transaksi keuangan manusia supaya lebih jelas dan terarah. 2. Ibu rumah tangga atau istri atau perempuan. Rata-rata pelaku akuntansi rumah tangga itu adalah ibu rumah tangga atau istri. 3. Keuangan keluarga. Sasaran dari akuntansi rumah tangga adalah keuangan keluarga. 4. Aliran kas. Sasaran keuangan keluarga akuntansi rumah tangga ini untuk menghitung kas masuk atau kas keluar dalam keuangan rumah tangga. 5. Periodisasi. Jangka waktu dalam penghitungan keuangan keluarga biasanya 1 minggu atau 1 bulan. Maksudnya di sini adalah ibu rumah tangga biasa menghitung keuangan keluarga, baik itu anggaran, uang keluar, maupun uang masuk dalam rentang waktu 1 minggu atau 1 bulan. Tabungan. Menerapkan akuntansi rumah tangga ini diharapkan sebuah keluarga dapat mengelola keuangannya dan bisa memperoleh tabungan sebagai dana masa depan. Kemudian, kita masuk kepada urgensi akuntansi rumah tangga. Urgensi di sini lebih menunjukkan manfaat-manfaat akuntansi rumah tangga. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran dan pendapatan keluarganya dalam 1 bulan. Yang kedua, untuk mengatur keuangan keluarga guna memisahkan kebutuhan primer dan sekunder. 3. Untuk mengendalikan pendapatan dan mengetahui pengeluaran lain-lain di luar kebutuhan seperti sumbangan dan semacamnya. 4. Dapat mencegah pengeluaran yang sifatnya tidak terlalu penting. 5. Melatih kejujuran dalam rumah tangga. 6. Sebagai bahan evaluasi dalam 1 bulan serta bulan yang akan datang. Evaluasi di sini maksudnya adalah melihat apakah pengeluaran sudah sesuai dengan yang dianggarkan, apakah ada pengeluaran yang perlu dihemat atau semacamnya, apakah keuangan mengalami rugi atau untung dari anggaran. Yang ketujuh, melatih kehati-hatian dalam membelanjakan uang sehingga lebih berhemat dan tidak boros. 8. Mempermudah dalam perhitungan zakat. Pembahasan selanjutnya, kita masuk kepada prinsip dasar akuntansi rumah tangga. Prinsip dasar akuntansi rumah tangga di sini saya bagi kepada 2 bagian. Prinsip akuntansi rumah tangga secara umum dan prinsip akuntansi rumah tangga muslim. Bagian pertama, prinsip akuntansi rumah tangga secara umum atau bisa dipahami sebagai prinsip akuntansi untuk keuangan keluarga secara umum. Yang pertama, itu ada biaya historis. yaitu biaya yang dicatat oleh ibu rumah tangga
adalah biaya yang sesungguhnya terjadi, bukan biaya yang dianggarkan. Contohnya, jika seorang ibu rumah tangga menganggarkan 25.000 untuk membeli 1 kg beras, ternyata ketika telah dibeli, harga berasnya hanya 20.000, maka yang dicatat adalah biaya yang sebenarnya, sejumlah Rp20.000. Yang kedua, pengakuan pendapatan. Pendapatan dicatat ketika memang pendapatan itu telah terjadi, meskipun sebagian masih bentuk piutang. Misalnya, anggaplah kita memiliki usaha kue dan sudah menyelesaikan pesanan sebesar 100.000. Maka ketika pesanan itu telah selesai, timbullah pendapatan sebesar 100.000 dalam bentuk piutang. Piutang ini merupakan hutang yang masih harus dibayar orang lain kepada kita. Nah, pada poin kedua ini, ketika pelanggan membayar sebesar 50.000, pendapatannya tetap dicatat 100.000, meskipun 50.000 masih berbentuk piutang. Namun piutang ini juga dicatat, khawatir lupa atau semacamnya kalau orang lain masih punya hutang kepada kita. 3. Matching principle. Prinsip yang sesuai. Menyesuaikan pencatatan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut, guna menentukan pendapatan bersih keluarga. Misalnya, pada bulan Juni, kita menggunakan listrik untuk bekerja. Pekerjaan tersebut tentunya untuk menambah pendapatan keluarga kita. Nah, ketika pendapatan diterima, maka ketika itu pula, biaya bayar listrik tadi dicatat. Namun ketika pendapatan diterima pada bulan Juli, maka biaya listrik tadi juga dicatat pada bulan Juli. Kenapa demikian? Karena untuk menyesuaikan biaya listrik yang dihabiskan oleh pendapatan yang akan diterima. 4. Konsistensi prinsipal atau prinsip yang konsisten. Prinsip pencatatan pada 1 bulan atau 1 minggu harus sama dengan pencatatan keuangan minggu atau bulan berikutnya. Maksudnya, jika ibu rumah tangga mencatat keuangan keluarganya dengan model yang satu, maka untuk minggu atau bulan selanjutnya tetap menggunakan model tersebut. Model-model pencatatan akuntansi rumah tangga tersebut akan dibahas pada video berikutnya. 5. Full disclosure principle atau prinsip pengungkapan penuh. Prinsip mencatat semua transaksi keuangan baik kecil maupun besar, sekalipun transaksi tersebut hanya senilai Rp1.000. Jika tidak dicatat, transaksi senilai 1.000 tersebut jika dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan biaya yang lumayan besar. Bagian kedua, prinsip dasar akuntansi rumah tangga muslim. Itu yang pertama, ada nafkah yang halal dan thayyib. Dalam upaya peningkatan perekonomian, sebuah keluarga harus berupaya mencari nafkah yang halal dan baik. Suami, istri, maupun anak-anak harus saling mengingatkan dan mengontrol apa yang mereka dapat dalam rumah tangga. Apakah itu bersumber dari yang baik dan ridho Allah atau tidak? 2. Hemat dan ekonomis. Salah satu langkah hebat orang tua dalam mendidik anak adalah dengan mengajarkannya berhemat dan tidak konsumtif dalam hidup. 3. Menabung untuk dunia dan akhirat. Setiap anggota keluarga harus sepakat untuk selalu menabung untuk keuangan di masa depan, dan juga harus sepakat untuk bersedekah dalam kondisi apapun sebagai tabungan untuk akhirat. Sekian dulu pembahasan tentang pengenalan akuntansi rumah tangga kali ini. Silakan nantikan video berikutnya yang berkemungkinan besar membahas tentang strategi pengelolaan keuangan keluarga, beserta praktik akuntansi rumah tangga, dan bahasan lainnya yang lebih dalam. Terima kasih sudah menonton. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum.